kok. Alhamdulillah. Jazakillahu khairan kepada Kak Ingrid yang telah membacakan ayat suci Al-Quran ya. Kayaknya bakalan relate banget nih sama pembahasan kita pada malam hari ini ya kalau lihat dari artinya. Oke, sebelumnya Kak Bagas, ini Aulia sebagai MC pada malam hari ini mau nyapa dulu ya teman-teman dari Sobat Jovisa. Ini Masya Allah nih kayaknya udah dari seantero Indonesia. Weh, Masya Allah ya. Di sini ada dari Bogor, ada yang udah dari tadi, Masya Allah ya, keren banget. Terus dari Sulawesi Selatan, wah Masya Allah, Lampung, Aceh, Bandung, Bogor, Maluku, wah Masya Allah nih Kak, banyak dari Indonesia bagian timur Kak. Ya Masya Allah audiensnya dari Padang, dari bagian barat juga banyak ternyata. Dari Tasik, Jogja, wah Masya Allah. Kemudian dari Depok lagi, Bekasi, wah ada yang dari luar planet malah nih Kak. Kemudian Jaktim, wah Jaksel ada nggak ya? Kalau Jaktim ada. Tangerang, Rembang, Rembang tuh kalau nggak salah Jawa Tengah. Binjai, wah Masya Allah, Karawang, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Masya Allah luar biasa nih teman-teman udah semangat nih Kak, udah semangat banget ya. Nah sebelum kita masuk nih ke pematerian yang judulnya sangat menarik ya, kayaknya ini sangat-sangat relate juga nih Kak buat pembahasan anak muda zaman sekarang. Nah sebelum kita kenalan, biasanya sebelum kita mulai, ya udah ketahuan deh, sebelum kita mulai biasanya kita kenalan terlebih dahulu ya. Boleh kepada Kak Ilham untuk share screen ya CV Kak Bagas. Oke, saya izin bacakan ya Kak. Di sini ada CV Kak Bagas, nama lengkapnya Bagas Ihsanul Ulum, tempat tanggal lahir Jake. Jake Umam, itu di Kak. mana ya Kak? Jake baru dengar Halo, nih. Bagas Ihsanul Umam ya, Kak. Ah ya, sorry. Bagas Ihsanul Umam, kemudian kelahiran Jake. Jake atau Jake nih Kak? Jake, Kak. Jake. Daerah mana ya Kak? Baru dengar Di nih aku. Riau. Mungkin teman-teman yang Riau pernah dengar Kabupaten Kuansing mungkin ya. Nah, tuh. Jake Eh, adalah salah satu desa di kabupaten itu. Oke, wah Masya Allah nih, mainnya kurang jauh nih Kak. Jaket 18 April 2000. Eh, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Nah, alamatnya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Oh iya benar Provinsi Riau. Nomor HP mungkin ya kalau misalnya mau nanti mengundang Kak Bagas selanjutnya, mangga boleh dicatat. Kemudian ada juga email beliau. Nah, kemudian ada riwayat pendidikan beliau yakni di SDN 015 05 SDN 15 sorry ya. SDN 15 Jake. Terus MTS PP Syafaatul Rasul, MAPP Syafaatul Rasul, kemudian beliau juga lulusan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta ya. Masya Allah, Barakallahu Fika. Kemudian ada pendidikan non formalnya, beliau pernah mondok berarti ya, ini di Darul Hufaz, PP Syafaatul Rasul, Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak, Yogyakarta. Kemudian Instagram Hack by Content Academy. Oh, ini berarti pelatihan ya. Oke, pengalaman kerja, Masya Allah, beliau sebagai musyrif, kemudian sekarang juga sebagai konten kreator. Teman-teman bisa follow ya IG Kabagas, kemudian juga sebagai founder kelas pelajar Quran. Nah, kemudian ada pengalaman organisasinya sebagai JKH Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga dan studi pengembangan bahasa asing UIN Sunan Kalijaga. Selanjutnya juga beliau pernah di IPRY Komkuansing, kayak gitu lah ya mungkin bahasanya. Oke, nah ini nih yang Masya Allah ya, ada penghargaan yang cukup prestisius lah, Masya Allah sekali ya. Juara 1 MHQ 10 Juz Putra, kemudian juga beliau pernah sebagai juara 2 MHQ 30 Juz Putra, wah Masya Allah. Juara 1 MHQ 30 Juz Putra, juara 1 MHQ 30 Juz Putra, juara 2 MHQ 30 Juz Putra, juara 3 MTQ cabang tafsir bahasa Arab dan 30 Juz Putra tingkat Kota Yogyakarta 2021. Nah, moto hidup beliau nih sangat-sangat terkenal ya teman-teman. Bahwasanya sebaik-baiknya kamu itu adalah yang mau belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Wah, Masya Allah ya, luar
biasa. Mungkin Kak nanti selain bahasan pematerian tentang ini ya, tentang Jovisa Talk, bisa nih Kak ditambahin gimana nih tips and trick supaya mungkin 30 juz kayak gitu ya, Masya Allah. Dan mungkin bisa didoain juga ya kita ya, Insya Allah doanya makbul, amin. Ya, oke, luar biasa sekali ya, Masya Allah. Semoga Allah jaga senantiasa. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman ya, kalau misalnya kita lihat di poster Jovisa malam hari ini kayaknya sering banget ya kita rasain kayak gitu loh Kak. Tentang ketika aku mudah jatuh cinta. Ya, apalagi kalau misalnya di sini kasusnya saya ambil perempuan ya, mungkin pengalaman pribadi juga. Perempuan itu kan identik sebagai makhluk yang perasa kayak gitu ya Kak. Dikasih perhatian dikit melewat kayak gitu. Terus ditolongin sedikit dianggapnya dia berlebihan nih perhatiannya sama aku. Terus dikasih perhatian dikit baper kayak gitu Kak. Padahal ternyata laki-lakinya itu biasa aja kayak gitu ke kita. Cuma kitanya aja yang over kayak gitu. Nah, gimana tuh Kak kira-kira menyiasati, terus abis itu bagaimana menyalurkan, terus boleh nggak sih yang kayak gini tuh? Nah, ini akan kita bahas ya bersama Kak Bagas. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja saya serahkan kepada Kak Bagas sebagai pemateri pada malam hari ini. Kepada Kak Bagas, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Aulia. Izin share materi dulu ya teman-teman ya. Kak Aulia tolong ini yang username Bagas IU Screen juga dikasih izin buat share screen. Oh iya, oke. Mangga kepada Kak Ilham, coba tolong dibantu ya. Sebentar. Untuk dijadikan co-host berarti ya. Bentar Kak. Udah. Oke, Iya. Udah bisa Kak? Coba. masih belum Kak. Bagas Ayu. Screen ya. Coba Kak Ilham boleh tolong dibantu untuk dijadikan co-host yang username Bagas Ayu Screen. Tapi masih belum bisa di share Kak materinya nih. Oh udah nih Kak, coba Kak. Sudah Oke, dijadikan baik. co-host. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi lutfihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat limpahan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga sampai detik ini teman-teman, Allah masih mengizinkan kita, masih memberi kesempatan kepada kita untuk hidup di atas dunia guna memperbanyak amal soleh, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita yang pernah dilakukan di masa lalu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ni'matani maghbunum fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat teman-teman yang ternyata banyak sekali umat manusia itu lalai terhadapnya. Apa dua nikmat ini? Ada yang tahu? Dua nikmat ini ialah as-sihah wal faragh. Waktu luang. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Pada malam hari ini, betapa banyak ya teman-teman yang sebaya dengan kita
yang saat ini sedang melaksanakan apa? Malming gitu, malam minggu. Kira-kira kalau malam minggu ini, berangkat malam minggu itu berangkatnya bareng siapa? Bareng pacar kah? Bareng keluarga kah? Atau bareng siapa gitu? Tadi Tergantung, saya Kak. coba pernah sempat tengok, sempat lihat, ada di antara teman-teman itu yang asalnya dari Jogja. Wah, saya juga punya pengalaman beberapa tahun kemarin di Jogja semasa kuliah. Dan ya malam minggu ini termasuk salah satu malam yang sangat macet gitu ya. Nah, di sanalah mereka ternyata banyak di antara pemuda yang sebaya dengan kita menghabiskan waktu serta kesehatan yang mereka miliki justru di jalan atau dengan cara yang Allah murkai gitu. Sementara kita pada malam hari ini bisa menyelamatkan diri teman-teman menggunakan kedua nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk duduk di sini, duduk bersama, belajar, duduk di majelis ilmu, menambah wawasan baru gitu ya. Tentunya ini sesuai dengan apa yang diarahkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat dan salam teman-teman tak lupa kita hadiahkan kepada qudwah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita sama-sama mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian dirahmati Allah. Malam ini kita akan banyak berbicara tentang cinta gitu ya. Cinta, ketika aku mudah jatuh cinta. Menjaga hati dari perasaan tak pasti. Di sini teman-teman ada yang belum pernah merasakan jatuh cinta mungkin? Coba tulis di kolom chat dulu. Ada nggak di sini teman-teman yang belum pernah jatuh cinta? Wih, Mas Anas belum pernah tuh, Masya Allah. Suci sekali. Teman-teman yang lain ada mungkin yang belum pernah merasakan jatuh cinta? Oke, nampaknya pernah Kak, tapi nggak pernah pacaran. Oke, oke, pernah. Inilah yang akan kita bahas teman-teman, bahwa ternyata jatuh cinta itu adalah sebuah kewajaran dan itu fitrah. Nah, nanti itu kita akan bahas pelan-pelan. Sekarang kita tadi udah diperkenalkan, saya Bagas Ihsan Ulman, oleh Kak Aulia tadi udah diperkenalkan. Kemudian riwayat pendidikan, ilmu Al-Quran dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Semuanya udah disampaikan tadi sama Kak Aulia, tapi ada nih yang belum disampaikan, status. Alhamdulillah saya sudah menikah ya teman-teman. Teman-teman cewek nggak perlu kecewa gitu ya. Insya Allah masih banyak nih teman-teman yang bisa jadi jodoh dari teman-teman semua juga hadir pada malam hari ini gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada pertanyaan besar yang sekiranya teman-teman harus tahu. Sebenarnya apa sih yang kita kejar selama kita hidup, selama kita belajar, selama kita bekerja gitu ya? Kira-kira apa yang kita kejar? Ada yang mau bantu jawab? Coba tulis di kolom chat ya. Saya mau jadi orang sukses misalnya. Saya mau punya penghasilan double digit setiap bulan gitu misal. Saya mau lulus kuliah 3,5 tahun gitu. Kebanyakan dunia, oke. Ada lagi ridhonya Allah. Kadang ya gitu, Masya Allah. Ada lagi? Ridho Allah, mau bahagia dunia akhirat. Oke. Validasi orang lain. Oke. Kedamaian, surganya Allah. Luar biasa. Nah, semua keinginan teman-teman itu, baik itu berupa prestasi di kuliah, kemudian prestasi kerja, semua aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, baik itu belajar, bekerja, apalagi teman-teman, mengumpulkan harta, mengumpulkan kemewahan, mendapatkan pengakuan gitu ya, ingin dipuji, apalagi ingin mendapatkan validasi dari orang lain, kemudian apa? Mengumpulkan emas mungkin, memperbanyak investasi, harta dan lain-lain. Menikah gitu ya. Hidup bahagia dengan pasangan yang kita cintai. Kira-kira dari segala aktivitas itu apa tujuan yang ingin kita dapatkan? Ya, jawabannya saya yakin kita semua sepakat di sini. Yang kita kejar adalah bahagia. Betul?
Ingin punya uang banyak tujuannya biar apa? Biar bahagia. Ingin dapat pasangan yang soleh dan soleha biar apa? Bahagia. Ingin mendapatkan surganya Allah biar apa? Bahagia. Ingin lulus tepat waktu biar apa? Bahagia. Ingin segera menghalalkan doi biar apa? Bahagia. Tapi teman-teman, sadar atau enggak, semua dorongan-dorongan yang ada pada diri kita untuk mencapai rasa kebahagiaan ini, baik itu dalam aktivitas kuliah, belajar, bekerja, mengumpulkan uang, menikah, mencari jodoh gitu ya. Semua itu pasti didorong oleh hal yang ada pada diri kita. Yang ada pada diri kita ini nggak lebih dari dua, teman-teman. Pertama ada needs. Apa itu needs? Kebutuhan. Kemudian yang kedua ada wants. Apa itu wants? Keinginan. Yang akan kita bahas tidak hanya sekedar tentang kebutuhan dan keinginan pada umumnya. Contoh, ada teman kita misalnya dia baru beli iPhone. Terus kita tanya, kamu kenapa beli iPhone bro? Aku ya pengen beli aja, soalnya aku udah kerja susah payah, ngumpulin uang capek gitu ya, pengen inilah, pengen self reward lah beli iPhone gitu kan. Walaupun bukan kebutuhan, tapi ini keinginan aku untuk self reward aja gitu. Atau ada pula yang jawabnya gini, ya biar bisa aku pakai untuk kerja, untuk bikin konten biar kameranya lebih bagus dan hasil kontennya akan lebih bagus. Karena aku butuh dengan iPhone ini untuk kerja dan lain-lain. Kebutuhan yang akan kita bahas di sini bukan hanya sekedar itu, teman-teman. Tapi jauh lebih mendasar. Maknanya apa? Kebutuhan ini yang ada pada diri kita, apabila tidak kita penuhi, maka akan mengakibatkan ada dua kemungkinan. Pertama, organ tubuh kita rusak, sakit, lalu mati. Sedangkan keinginan ini, segala bentuk pemenuhannya, kalaupun tidak kita turuti, maka yang akan terjadi tidak sampai kepada sakit atau organ tubuh rusak atau bahkan sampai kepada kematian. Paling kalau nggak kita turuti ya gelisah-gelisah dikit lah. Ibarat kayak teman-teman semua nih, para Jovisah gitu ya. Lihat teman-teman yang gandengan atau boncengan gitu di lampu merah pelukan gitu kan. Sama pacarnya, mesra-mesraan. Kita juga pengen nih sebagai jomblo kayak gitu, cuma kita takut sama dosa gitu kan. Ya paling sekedar kegelisahan-kegelisahan itu jika kita tidak menuruti pemenuhan dari keinginan. Contoh daripada kebutuhan pada diri kita ini yang wajib dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi maka berakibat fatal adalah tidur. Nah, tidur ini salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi. Kalau misalnya kita nggak tidur selama seminggu full atau 3 hari full, apa yang terjadi? Bisa jadi kita akan jatuh sakit, kemudian mata kita rusak, kemudian sistem organ kita banyak yang bermasalah gitu ya. Maka tidur ini salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai apa? Sebagai kita sebagai seorang manusia ya teman-teman. Kemudian yang kedua, contohnya adalah makan, minum. Apabila kita nggak makan berhari-hari, mungkin masih hidup sih, cuma banyak mudaratnya. Pasti kita bakal jatuh sakit. Apalagi sampai kita nggak minum berhari-hari ya teman-teman, akan besar kemungkinan kita merasakan yang namanya kematian. Begitu pula yang terakhir, buang air, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar. Ini kebutuhan tubuh kita sebagai manusia yang wajib dipenuhi. Kalau nggak kita penuhi, akan berakibat sakit atau bahkan sampai kepada mati. Gitu. Sedangkan keinginan itu berasal daripada 3 naluri ini yang ada pada diri kita. Yang pertama naluri bako, yang kedua naluri nau, kemudian yang ketiga naluri tadayun. Maka keinginan-keinginan inilah yang mendorong kita untuk beraktivitas sehari-hari selama ini. Baik itu disadari atau tidak. Sekarang kita coba bedah teman-teman 3 naluri manusia yang ada pada diri kita. Teman-teman kalau misalnya saya agak laju ngejelasinnya, kasih tahu aja ya. Nanti kita coba pelan-pelan lagi biar teman-teman semua bisa lebih paham. Pertama ada yang namanya naluri nau. Nah, naluri nau ini
simpelnya adalah naluri melestarikan diri. Artinya gini, naluri nau ini adalah naluri yang bekerja mendorong rasa empati dan simpati kita, serta lebih condong kepada perasaan. Misalnya gini, teman-teman pernah ini nggak? Pernah lihat teman yang dibully mungkin di sekolahnya zaman dulu? Kemudian ada rasa ingin membantu orang yang dibully itu. Rasa peduli kepada dia. Nah, ini yang mendorong rasa itu adalah naluri nau. Atau gini, saat pergi berwisata, kemudian teman-teman lihat ada orang yang minta-minta, dari segi fisik mungkin mohon maaf kurang gitu ya, bisa jadi pendek mungkin atau apa organ tubuhnya yang hilang dan lain sebagainya. Kemudian ada muncul rasa simpati dan empati pada teman-teman ingin membantunya. Nah, yang bekerja di sini adalah yang mendorong untuk melakukan itu adalah naluri nau. Termasuk di antara naluri nau ini yang bekerja adalah apabila kita melihat seseorang yang mungkin kata Kak Olia tadi ngasih perhatian lebih ke kita, kemudian membantu sedikit gitu ya, kemudian udah baper aja, pokoknya kita udah mikir kayaknya dia suka aku deh, kayaknya dia suka sama aku deh gitu kan, dan lain-lain. Maka yang bekerja di sini adalah naluri nau. Kemudian yang kedua teman-teman, pada diri kita ini ada yang namanya naluri bako. Apa itu naluri bako? Naluri bako ini adalah simpelnya naluri eksistensi diri atau mempertahankan diri. Teman-teman pernah ngerasa gini nggak? Ngerasa pengen cepet-cepet lulus kuliah misalnya. Atau ngerasa termotivasi oleh teman kita yang mungkin eh, judul skripsinya udah di ACC, kita masih belum nih. Jadi pengen terpacu. Nah, adrenalin ini yang mendorongnya adalah naluri bako. Atau gini, teman-teman pernah ini nggak? Pernah dimarahi padahal kita nggak salah. Terus muncul dalam diri kita dorongan pengen marahin balik. Atau pengen ngebales tuh orang yang nyakitin kita. Nah, ada dorongan-dorongan yang seperti ini, marah. Pokoknya ingin mengeksistensikan diri kita bahwa kita ini loh aku ada. Ini loh aku lebih kuat. Ini loh aku lebih baik dari kamu. Nah, dorongan-dorongan seperti ini serta dorongan kita aktivitas dalam sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup kita atau survival mode gitu bahasa ininya, itu yang mendorong kita adalah naluri bako. Inilah naluri yang bekerja. Kemudian yang ketiga, naluri yang mendorong kita yang ada pada diri manusia itu ialah naluri tadayun. Naluri mengkultuskan sesuatu. Maka nggak heran kita teman-teman dari zaman dulu, bahkan sebelum Islam masuk ke negara kita, ke Indonesia gitu ya, nenek-nenek moyang kita dulu mereka udah punya kecondongan atau dorongan pada diri dia untuk mengkultuskan sesuatu. Seperti menyembah pohon gitu ya, menyembah batu, menyembah hantu belau gitu-gitu, menyembah api, asap dan lain sebagainya. Karena memang pada dasarnya pada diri manusia itu ada sebuah naluri yang namanya tadayun. Termasuklah rasa cinta tadi. Jadi apapun yang teman-teman rasakan sekarang itu semuanya valid. Valid dalam artian normal, fitrah, sunnatullah. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Ketika rasa itu muncul, kita masih belum diberi pertanggungjawaban. Kita masih belum diminta pertanggungjawaban. Tetapi kapan kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah? Saat kita mengambil tindakan setelah rasa itu muncul. Maka teman-teman, rasa cinta yang ada pada diri kita saat misalnya ada cowok yang ngasih perhatian, saat ada cowok misalnya yang nolongin kita, yang mungkin ngantar jemput gitu ya, yang teman-teman organisasi di kampus biasanya modus-modusnya gitu, ada muncul rasa suka, baperan, cinta gitu ya. Maka rasa itu tuh wajar dan fitrah. Dan saat itu kita belum dikenai dosa atau pahala, teman-teman. Kapan kita dikenai dosa atau pahala? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, ada satu hal lagi yang nggak kalah pentingnya, yang nggak kalah luar biasanya. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia yang Allah berikan kepada kita, yang membuat kita jauh lebih mulia dari makhluk-makhluk yang lain apa?
akal, teman-teman. Nabi Adam mulia karena akalnya. Maka kita anak cucu keturunan Nabi Adam itu juga mulia karena akalnya. Tapi dengan akal ini pula kita bisa menjadi hina dibanding makhluk yang lain. Ketika kebutuhan-kebutuhan tadi, baik itu needs atau wants, mendorong kita untuk melakukan sesuatu, akal kita inilah nanti yang akan berfungsi, yang akan menyaring, yang akan memberi perintah kepada anggota tubuh kita yang lain mengambil tindakan berdasarkan referensi-referensi yang ia miliki. Maka bisa jadi teman-teman, banyak orang yang sampai saat ini masih pacaran terang-terangan, kemudian ngerasa itu baik-baik saja, bisa jadi mereka minim informasi tentang kebenaran. Bahkan mereka belum menemukan sumber kebenaran yang hakiki itu. Padahal sebenarnya kita sebagai umat Islam sudah selayaknya dan sudah seharusnya kita menjadikan syariat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita saat ini dan masih diajarkan oleh para ulama yang menjadi sumber kebenaran hakiki, sehingga saat ada dorongan kita untuk melakukan sesuatu, otak kita bisa merespon bagaimana cara melampiaskan dorongan ini dengan cara yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita menjawab bagaimana cara melampiaskan rasa cinta itu, kita juga harus tahu kira-kira akal kita ini mampu tidak menjawab pertanyaan ini, teman-teman. Bagaimana, simpelnya makan dulu deh. Kita kan tadi udah bahas tentang kebutuhan dan keinginan. Di antara kebutuhan yang wajib kita penuhi itu adalah makan. Nah, saya ingin nanya nih ke teman-teman semua. Kira-kira akal mampu tidak menjawab pertanyaan bagaimana cara makan yang benar? Coba tulis di kolom chat dulu. Mampu atau tidak? Insya Allah bisa, mampu. Mampu. Bagaimana akal bekerja? Anggap kita belum kenal syariat Islam, ya. Anggap kita belum kenal syariat Islam. Anggap kita belum tahu budaya yang baik kita. Kira-kira otak kita atau akal kita mampu tidak menjawab pertanyaan bagaimana cara makan yang benar? Enggak, guys. Betul, enggak. Bingung. Benar sekali. Karena akal kita ini terbatas. Yang mampu dijawab oleh akal kita ini adalah tentang how to, ya. Tentang bagaimana cara memenuhi dorongan-dorongan yang ada pada diri kita tadi. Maka di sini penting bagi kita untuk mencari tahu sumber kebenaran hakiki dan menjadikan itu sebagai sumber kebenaran mutlak. Sehingga saat kita ingin melakukan sesuatu, kita mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang benar atau yang salah. Nah, kacamata atau landasan ini adalah syariat kita, teman-teman. Maka kalau kita pelajari lebih dalam lagi, pacaran adalah cara yang salah untuk melampiaskan rasa cinta. Betul apa betul? Oke, sebelum kita lanjut lagi, Bagas mau nanya nih. Di sini yang hadir di majelis Jofisah Talk malam minggu ini, ada yang masih pacaran nggak? Jujur. Kalau nggak pacaran, TTM deh, teman tapi mesra gitu ya. Atau yang nggak TTM, ini deh, apa? HTS, hubungan tanpa status. Ada nggak yang sampai saat ini masih pacaran? Atau HTS atau TTM? Wah, Masya Allah, Alhamdulillah nggak ada nih. Not me, Alhamdulillah udah putus, Alhamdulillah. Oke, nih teman-teman yang udah nggak pacaran, yang udah putus, yang udah tobat, Bagas mau ngajak teman-teman semua di majelis yang mulia ini yang kata Nabi Muhammad SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazzalat alaihimur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Di majelis yang mulia ini teman-teman kata Nabi Muhammad SAW yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, kemudian mempelajari ayat-ayatnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat kepada kita, kemudian dinaungi oleh para malaikat serta dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk langit. Di majelis yang sangat mulia ini saya ingin mengajak teman-teman semua yang udah taubat dari dosa pacaran, kita doakan
Sama-sama semoga yang sampai saat ini masih pacaran agar segera putus. Sekali lagi, kita doakan yang sampai saat ini masih pacaran agar segera putus. Tulis amin yang paling kencang di kolom chat. Kita doakan teman-teman yang sampai saat ini terjebak dalam dosa pacaran, HTS, TTM-an, dan lain sebagainya. Kita doakan segera putus. Amin, gitu ya. Kadang saya suka mikir teman-teman. Teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang mungkin sampai saat ini belum diberi hidayah ya, belum dapat hidayah untuk tobat dari dosa pacaran itu, mereka sering nganggap gini, kita pacaran nggak ngapa-ngapain kok. Atau kita pacaran untuk jadi support system aja kok, gitu ya. Atau kita pacaran ini, apa tadi ada yang jawab, doakan segera menikah aja saat. Oke, nanti kita bahas ya. Nanti kita pembahasannya sampai sana insya Allah. Pacaran itu baik, pacaran itu bisa saling menyemangati gitu ya. Pacaran sehat, pacaran syar'i dalam tanda kutip gitu ya. Itu semuanya bullshit teman-teman. Omong kosong. Nih, dulu 14 sahabat yang silang, Rasulullah SAW pernah bilang gini. Kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina. Mudrakun dzalika la mahalah. Setiap anak cucu Adam, kita-kita ini gitu ya, telah ditetapkan bagian daripada anggota tubuhnya itu minaz zina, daripada zina. Mudrakun dzalika la mahalah. Pasti akan ia rasakan dan gak mustahil gitu. Kemudian fal ainan, nah ini kita ini ya, kita bedah satu-satu ya aktivitas pacaran itu di dalamnya ada apa aja. Sebentar teman-teman. Ada apa aja gitu ya. Fal ainan zinahuma an-nadhru. Kedua bola mata ini kata Nabi, zinanya adalah dengan melihat. Sekarang saya tanya, dalam aktivitas pacaran itu saling lihat nggak sih? Saling menikmati kecantikan, kegantengan pasangan kita nggak sih? Ada justru pas ketemuan, teman tutup mata gini kan. Sayang kamu hari ini ngapain aja? Ataupun kalau nggak ketemu misalnya, pasti masing-masing pasangan udah ini ya, udah nyimpan foto cowoknya atau foto ceweknya gitu kan. Sebelum tidur, ngeliatin. Masya Allah, subhanallah. Cantik kali lah pasangan aku ini gitu. Maksud saya gini tuh. Kalau maksiat ya maksiat aja, nggak usah pakai kalimat thayyibah gitu kan. Kalau ta'aruf gimana Ustaz? Nanti kita bahas ya. Nggak usah pakai kalimat thayyibah gitu ya. Soalnya kalau kita mengucapkan nama Allah saat maksiat itu haram loh teman-teman. Dosanya double. Dan maksiat, habis itu menyebut nama Allah saat kita bermaksiat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal udzunan zinahuma al istima'. Kedua telinga kita ini zinanya adalah dengan mendengar. Ada nggak orang yang pacaran itu sekarang mereka nggak saling mendengar, nggak teleponan, nggak saling menikmati cumbu rayu, nggak saling panggil sayang, nggak saling nanyain kabar, gitu ya, nggak saling apa, sleep call, gitu. Apalagi, Mas Bagas kok menjiwai banget? Iya, iya. Saya udah nikah teman-teman. Jadi ya udah ngerasain lah aktivitas-aktivitas seperti itu. Yang membedakan nikah sama pacaran itu sebenarnya di akad ya teman-teman. Nikah itu diridhoi oleh Allah sementara pacaran itu enggak. Adapun aktivitasnya hampir sama. Bahkan yang pacaran itu naudzubillah mereka udah ada yang tidur bareng loh. Dan sekarang dan mereka itu menganggap hal yang wajar. Padahal itu dosa besar banget teman-teman. Dan semua aktivitas yang lain. Belum lagi lisan, zinanya adalah dengan berbicara. Cewek kalau ke cowoknya itu mendayu-dayu. Cowok itu mengeluarkan kata-kata mesra, gombalan, dan lain sebagainya. Kemudian tangan, zinanya adalah dengan menyentuh gitu ya. Kaki, zinanya adalah dengan melangkah untuk melakukan perbuatan atau pacaran itu. Adapun hati dan akal pikiran, yahwa, menikmati. Wa yatamanna, menikmati juga. Wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuh. Dan akan membenarkan aktivitas ini semua kemaluannya ataupun
kemaluan pula yang akan mendustai perbuatan-perbuatan ini. Jadi nggak ada celah teman-teman. Dalam aktivitas pacaran itu nggak ngapa-ngapain itu bullshit. Itu omong kosong gitu ya. Pasti omong kosong. Bedanya pacaran sama ta'aruf itu apa? Nanti deh kita bahas pas sesi diskusi ya. Kita selesai dulu materinya ya. Kemudian ingat, zina itu tidak bermula dari faktor kesengajaan. Ini kita tidak berbicara di ranah prostitusi ya teman-teman. Tapi zina pada umumnya itu tidak bermula dari faktor kesengajaan. Pokoknya pacaran ini sebisa mungkin dihindari teman-teman. Saya punya kisah nyata, kenalan saya sendiri. Dia cerita ingin mendapatkan solusi gitu ya. Dulu mereka itu pacaran lama banget. Memang setelah pacaran mereka nikah. Tapi tahu nggak teman-teman apa yang mereka rasakan setelah nikah? Hambar. Bahkan mohon maaf saat berhubungan badan pun mereka udah nggak ada rasa lagi. Bisa jadi ini adalah bentuk rahmat atau nikmat yang telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kita di masa lalu. Maka sebaiknya ini dari sekarang jauhi teman-teman. Jauhi untuk melampiaskan rasa cinta dengan jalan pacaran gitu ya. Dulu Nabi Muhammad SAW juga sudah memperingatkan kita. La yakhluwanna rajulun bimra'atin. Janganlah sesekali. Nah, ini pakai kalimat ini nih, ada nun taukid di sini bentuk penekanan betul-betul. Janganlah gitu ya. Sesekali pun jangan. Kalau bahasa kitanya, rajulun bimra'atin. Untuk berdua-duaan laki-laki dengan perempuan. Illa kana thalithuhuma syaitan, kata Nabi. Kecuali yang akan menjadi orang ketiga di antara orang yang berdua ini adalah syaitan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk berzina. Dalam artian Allah tidak memerintahkan janganlah kalian berzina. Gak gitu. Tapi apa kata Allah? Wala taqrabuz zina. Ya. Janganlah kalian mendekati zina. Jangankan melakukan, mendekatinya aja jangan. Nah, sementara pacaran ini melampiaskan rasa cinta dengan pacaran adalah gerbang awal untuk menuju aktivitas-aktivitas selanjutnya dan berujung kepada perbuatan zina. Na'udzubillah. Maka betul-betul dicari atau dijauhi ya teman-teman untuk tidak melampiaskan rasa cinta itu dengan pacaran. Terus Mas Bagas, kalau kita nggak boleh pacaran, solusinya apa? Nah, kita kan udah bahas tadi ya. Dalam diri kita, rasa cinta muncul itu wajar. Karena apa? Karena ada naluri yang mendorong kita untuk mengeluarkan rasa itu. Sampai di sini, kita masih belum dihukumi dosa atau pahala nih teman-teman. Kita akan dikenai dosa atau pahala setelah kita mengeksekusi rasa itu. Nah, bagaimana cara melampiaskan rasa cinta yang benar itu juga diajarkan dalam syariat. Bahkan masuk WC, keluar WC kita diajarkan. Masa ia melampiaskan rasa cinta nggak diajarin gitu ya. Caranya adalah, apa kata Nabi SAW? Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, wa man lam yastati' fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraj, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Apa kata Nabi SAW? Wahai anak muda, kalau kalian jatuh cinta, kata Nabi, barang siapa yang sudah mampu di antara kalian untuk menikah, udah ba'ah dia, falyatazawwaj, maka segeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Kenapa? Karena sesungguhnya menikah itu mampu menahan kita, menahan pandangan, serta wa ahsanu lil farj, mampu menahan kemaluan kita untuk tidak melakukan dosa. Wa man lam yastati', dan barang siapa yang belum mampu ba'ah untuk menikah, fa alaihi bis-shaum, maka hendaknya lah ia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu mampu menjadi penghalang atau peredam baginya terhadap hawa nafsu. Berarti saat kita jatuh cinta, muncul rasa cinta itu teman-teman, pilihannya cuma dua. Kalau kita udah siap untuk menikah, maka segeralah menikah. Kalau belum, perbanyak puasa. Puasa ini kan sebenarnya definisinya nggak cuma menahan lapar dan haus ya, tapi menahan diri dari segala hal yang membatalkan serta merusak ibadah puasa. Artinya apa?
Saat kita terbiasa berpuasa, maka kita juga akan lebih mudah mengendalikan hawa nafsu kita. Solusinya gini teman-teman, agar kita tidak terjebak dalam cinta yang salah, hendaknya kita memahami 4 tahapan dalam mencintai seseorang. Nah, ini kita pelan-pelan teman-teman semua kita harus paham. Pertama, munculnya rasa kagum. Dan ini sangat wajar sekali teman-teman, ini merupakan fitrah pada diri kita. Misalnya teman-teman di kampus, kemudian ikut organisasi, ada senior laki-laki, ganteng, kemudian prestasinya banyak, public speaking-nya bagus misalnya. Terus teman-teman kagum nih sama dia, wah luar biasa kakak ini prestasinya banyak banget gitu misal. Itu hal yang wajar. Atau kemudian ketika di kelas, kuliah misalnya, teman-teman lihat ada cowok, ini bagian cewek, cowok presentasinya jago, terus wawasannya luas, pintar, kemudian menyampaikan materi sangat sistematis, kemudian mampu menjawab bantahan-bantahan dari teman-teman sekelas, kemudian teman-teman kagum lagi. Wah, ini gila, keren kali ini bocah. Gitu. Artinya ada muncul tuh rasa gitu ya, rasa suka, rasa cinta, rasa kagum. Itu tahap yang pertama dan sampai saat ini, sampai di sini itu masih cenderung aman ya, karena kita masih bisa mengendalikan diri. Kemudian tahapan yang kedua adalah cenderung. Nah, ini mulai hati-hati nih. Mulai agak repot nih. Kita harus tahu dulu. Cenderung ini maksudnya adalah sudah muncul rasa suka, rasa cinta pada diri kita kepada seseorang itu yang menginginkan atau mendorong rasa kita untuk ada rasa ingin memiliki. Nah, ini cenderung. Ada rasa ingin memiliki. Makanya kebanyakan orang itu gugur di sini, teman-teman. Ada rasa ingin memiliki, terus akhirnya nembak gitu kan. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Mau, udah jadian. Gitu. Ini yang sering terjadi. Saat rasa cenderung ini udah muncul, sebelum masuk ke tahap yang ketiga, kita tanyakan dulu kepada diri kita, teman-teman. Udah siap untuk nikah atau belum? Nah, ingat, sampai ke tahap yang kedua ini, tanyakan betul-betul pada diri kita, udah siap nikah atau belum? Kalau misalnya belum siap, ya udah, berarti pilihannya tahan itu perasaan, hapus kontaknya, hapus WA-nya, hapus Instagram-nya, jangan follow TikTok-nya, jangan lihat keseharian dia gitu ya. Anggap nggak ada aja gitu. Anggap nggak ada aja. Biar rasa itu tidak membludak. Biar nggak muncul rindu tanpa sebab gitu ya. Itu bullshit aja sih rindu tanpa sebab sebenarnya. Ngomong kosong aja rindu tanpa sebab gitu. Artinya gini, kalau yang kayak gitu-gitu, kita perbanyak puasa dulu. Puasa dalam artian di sini tidak hanya makan, menahan lapar dan haus ya teman-teman, tapi betul-betul menjaga untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat banget nasihat dari ulama namanya Ibnu Qayyim kalau kalau salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Beliau pernah bilang gini, kalau kita tidak disibukkan dengan aktivitas-aktivitas kebaikan, maka bersiaplah kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang buruk. Artinya apa teman-teman? Selain kita berpuasa, selain kita menahan untuk tidak melakukan dosa, kita harus isi aktivitas-aktivitas kita agar apa? Dengan kebaikan agar apa? Agar kita bisa memalingkan perbuatan-perbuatan buruk itu kepada kebaikan. Sampai masanya nanti kita udah siap nih untuk nikah, baru deh masuk kepada tahap yang ketiga. Apa tuh tahap yang ketiga? Memutuskan untuk mencintai. Nembak lah bahasa kita sekarang. Tapi bukan bilang I love you langsung ke dia ya. Atau ngajak dia ta'arufan langsung. Kamu udah siap ta'aruf bareng aku belum? Gitu. Gak juga itu juga. Atau tiba-tiba langsung bilang nikah yuk. Gitu. Gak gitu juga ya teman-teman. Memutuskan untuk mencintai ini artinya kita mengungkapkan perasaan kita kepada orang yang kita suka. Kepada orang yang kita cenderungi. Kepada orang yang ingin kita miliki tadi. Caranya nggak disampaikan langsung, tapi melalui perantara. Boleh dari kerabat dekatnya, walinya langsung, atau sahabatnya, atau teman kita minta tolong sampaikan kepada mereka, tapi dalam tanda kutip yang amanah ya.
Yang harus ditanyakan kepada calon atau kepada doi yang kita cintai ini adalah, kamu udah siap nikah atau belum? Pastikan orang yang kita suka ini udah siap nikah atau belum. Kalau ternyata belum, ya udah jangan maju dulu orang dia belum siap nikah. Misalnya ditanya nih, emangnya kamu siap nikah kapan? 3 tahun lagi lah, 4 tahun lagi setelah lulus kuliah. Ya orang ini bocah masih semester 1 kok, gitu kan. Nah itu jangan kita dekati dulu. Soalnya itu akan menjerumuskan kita pada pacaran, pada berdua-duaan dan lain sebagainya. Cari lagi orang yang kita sukai juga, yang juga cenderung untuk dimiliki. Kita tanyakan lagi kepada dia juga. Misalnya ternyata dia udah siap nikah dalam waktu dekat. Maka memutuskan untuk mencintai kepada orang yang udah siap nikah ini. Nah, ta'aruf. Kemudian setelah itu terjadilah ta'aruf, saling kenal, saling tahu visi misi pernikahan. Kemudian dikasih batas selama 6 bulan misalnya atau 1 tahun. Kalau ada kecocokan, lanjut kepada tahapan yang keempat. Kalau nggak cocok, ya udah. Kita kan belum sampai jatuh cinta nih, belum sampai mengabadikan cinta, hanya sampai saling mengenal satu sama lain. Kalau sekiranya visi misinya nggak cocok, ya udah kita cari yang lain aja, cari calon pasangan yang satu visi dan satu jalan dengan kita. Kemudian yang terakhir, kalau udah ada kecocokan, baru kita lanjut kepada tahapan yang keempat, yaitu proses mengabadikan cinta. Bagaimana cara mengabadikan cinta? Adalah dengan menikah, ya. Dengan menikah. Gak ada jalan yang lain untuk mengabadikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kecuali dengan jalan pernikahan. Disinilah nanti nikah itu betul-betul atau hubungan antara laki-laki dan perempuan, rasa cinta, kemudian nafsu, kemudian syahwat, di dalamnya ini bercampur, semuanya sudah di dalam ranah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hendaknya kita betul-betul memahami ini agar kita tidak terjebak ke dalam rasa cinta buta, rasa ingin memiliki yang berlebihan, bahkan lebih besar cinta kita kepada makhluk daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penyakit, teman-teman. Agar sebenarnya kita bisa melepaskan diri daripada cinta buta, kemudian rindu nggak jelas adalah dengan mengisi hati kita yang kosong itu dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ada doa yang mungkin bisa kita sama-sama hafal dan amalkan gitu ya, sehingga kita bisa betul-betul meminta kepada Allah untuk memunculkan rasa cinta kita kepadanya lebih besar daripada yang lain, sehingga kita bisa mengendalikan diri kita agar tidak terjebak pada dosa yang salah. Kita hafal bareng-bareng ya teman-teman. Allahumma. Teman-teman gak usah buka mic, tapi diikuti aja. Allahumma. Allahumma. Inni as'aluka hubbak. Inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbak ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu. Dan aku minta ya Allah, amal yang dapat menyampaikanku untuk mencintaimu. Ya Allah, jadikanlah cinta kepadamu lebih besar, melebihi cintaku terhadap diriku sendiri, keluargaku, dan apa-apa yang aku cintai. Nah, semoga kita dengan mengamalkan doa ini teman-teman, hati kita yang kosong itu diisi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa terhindar daripada mengekspresikan rasa cinta yang salah. Sekarang saya mau nanya lagi nih ke teman-teman semua. Di sini
ada yang nggak pengen punya. Di sini semuanya pasti pengen punya pasangan yang soleh atau solehah kan? Coba jawab teman-teman. Pengen, kalau pengen pengen. Kalau enggak gitu. Di sini semua teman-teman pengen punya pasangan yang soleh dan solehah kan? Iya, pengen. Yes, semua pasti pengen, semua pasti ingin ya. Dan teman-teman tahu, untuk mendapatkan pasangan yang soleh dan solehah, tidak akan pernah kita temukan dengan jalan pacaran. Karena orang yang soleh itu mengerti bahwa pacaran adalah cara yang salah dalam mengekspresikan rasa cinta. Maka alangkah baiknya sebelum kita memutuskan untuk jatuh cinta kepada seseorang, pastikan diri kita teman-teman sudah besar rasa cinta pada diri kita kepada Allah, sehingga apa tadi yang dibacakan, ayat yang dibaca oleh teman kita di awal tadi, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara beliau mengekspresikan cinta. Kemudian, kalau Nabi terlalu jauh, kita bisa belajar kepada para ulama, bagaimana mereka menjaga rasa cinta mereka sesuai dengan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman nggak usah terlalu overthinking, teman-teman nggak usah terlalu menghabiskan waktu untuk memikirkan siapa jodohku, teman-teman gak usah terlalu kekeh untuk mengharapkan doi jadi jodoh kita. Karena apa teman-teman? Apa yang udah diciptakan untukmu tidak akan meninggalkanmu. Apa yang udah ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah lepas daripada kita, teman-teman. Ingat, sekuat apa saat ini kita menggenggam seseorang, mengharapkan ia jadi jodoh kita, tapi kata Allah itu enggak, maka ya gimana? Saatnya tiba nanti ternyata dia bukan jodoh kita. Pelajaran itu udah banyak kita temui di sekitar kita teman-teman. Pacaran bertahun-tahun ternyata ujung-ujungnya gagal nikah. Kemudian yang mungkin ternyata selama ini belum pernah ketemu. Ternyata sampai masanya tiba, mereka ditakdirkan berjodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman. Insya Allah kalau kita mampu menjaga diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah, Allah munculkan rasa cinta yang besar kepada kita kepadanya, maka kita akan dijauhi dari oleh Allah Subhanahu wa taala daripada cara mencintai yang salah gitu ya. Terima kasih teman-teman. Setelah ini akan kita lanjutkan insya Allah sesi tanya jawab dan diskusi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya kembalikan kepada Kak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khairan katsira buat Kak Bagas ya. Masya Allah luar biasa sekali. Ini materinya sangat-sangat komprehensif ya. Dan insya Allah menjawab kayak gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan kita. Masih beberapa nih Kak. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita bakal masuk ke sesi diskusi. Mangga untuk pemantik nih Kak. Tadi sudah sempat dibahas di kolom chat ya sama teman-teman. Yang pertama tuh, ini mungkin ngaruh juga ya Kak, kayaknya di sosial media tuh berseliweran kayak gitu tentang kasus-kasus yang tidak baik kayak gitu. Justru pernikahan itu diframingkan dengan hal-hal yang buruk-buruknya saja. Sehingga muncul tuh khususnya buat generasi Z gitu ya, generasi yang sekarang-sekarang tuh rasa takut untuk menikah nih Kak. Nah, gimana kira-kira perjalanan ta'aruf Kakak waktu dulu kayak gitu ya sama istri, terus apa sih yang membuat Kakak tuh yakin buat melangkah ke pernikahan, apalagi statusnya mungkin waktu itu masih mahasiswa ya Kak, betul tidak? Atau sudah lulus berarti? Sudah lulus, oke. Nah, itu gimana tuh, Kak? Apalagi biasanya kegamangan laki-laki tuh mapan dulu atau cukup dulu terus nikah. Kayak gitu mungkin ya, Kak. Boleh untuk pertanyaan pertama dari teman-teman tadi saya rangkumkan. Ini mau ditampung dulu atau langsung dijawab ya, Kak? Gimana kira-kira? Ngikut Mbak Aulia aja. Oh, oke. Boleh dijawab dulu aja ya, Kak, biar tidak lupa pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Aulia. Ini ngomongin pengalaman pribadi ya. Ya.
Saya ini nikah termasuk cepat ya teman-teman. Nikah di umur 23 tahun. Saya lulus semester 7, alhamdulillah. Kemudian kita tunangan itu saya semester 6. Kemudian kita mulai ta'aruf itu Januari tahun lalu. Nah, saya nikah di umur 23, relatif muda gitu ya. Sebenarnya saya rada ini teman-teman, rada nyesel ya nikah cepat. Karena dulu sebelum nikah saya kira nikah itu seru, enak, asing gitu ya. Ternyata realitanya enak banget. Bener-bener. Kata temen-temen aku yang udah nikah juga kayak gitu loh, Kak. Masya Allah. Jadi gitu ya. Jadi dulu sebenarnya saya sama istri udah saling kenal juga. Kita sering ketemu di event-event MTQ, sering satu kafilah, kemudian sering satu forum organisasi juga. Sampai di semester 5, semester 4 waktu itu, saya sudah punya niat nih. Bukan nikah sama dia, tapi punya niat nanti setelah lulus kuliah, saya pengen nikah. Nikah dulu. Akhirnya di semester 4 itu, saya baru mulai bangun usaha, berusaha untuk lepas dari orang tua dulu. Artinya, sebelum kita memutuskan untuk menikah, kita harus bisa bertanggung jawab minimal untuk diri sendiri, gitu ya. Nah, di semester 4 ke semester 5, alhamdulillah usaha jalan lancar. Dan setelah sekitar 3 bulan berjalan, waktu itu 4 bulan berjalan, penghasilan cenderung stabil. Akhirnya saya putuskan untuk lepas dari orang tua. Ya, saya minta izin ke orang tua, nggak perlu kirim uang jajan lagi, uang kos biar saya yang tanggung, uang kuliah biar saya yang tanggung, uang harian biar saya yang tanggung, tanggung sendiri gitu ya. Kemudian proses itu berjalan selama lebih kurang 6 bulan. Akhirnya di awal tahun kemarin, bulan Januari, saya coba melakukan proses yang tadi gitu ya, cari informasi. Ini doi kira-kira dia punya niat nikah kapan? Kalau misalnya doi punya niat nikah nanti setelah S2 atau setelah umur 25 tahun misalnya, mungkin saya bakal cari orang yang alternatif yang lain gitu. Tapi setelah menggali-gali informasi dari teman-teman, dari keluarganya juga, ternyata doi juga punya niatan nikah setelah S1. Nah, ini peluang nih, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya coba ajak teman, namanya Ahmad Jumaidi, teman-teman kalau mau cari di Instagram nanti. Jadi dialah yang menjadi perantara kita. Akhirnya kita putuskan selama 1 tahun ke depan kalau misalnya nggak ada kecocokan, kita cukupkan. Tapi kalau misalnya nyambung, kita langsung lanjut. Akhirnya di semester 6, waktu itu bulan Oktober kalau saya nggak salah, posisi waktu itu skripsi saya udah selesai, tapi belum sidang aja. Akhirnya saya mulai lobby orang tua tuh. Mulai melobi orang tua ini sejak semester 5 sebenarnya teman-teman. Sejak 1 semester setelah saya memutuskan untuk mandiri. Nah, di lobby terus gitu kan, minta izin kepada mereka. Terus akhirnya alhamdulillah hati mereka lembut mau memberikan izin. Begitu pula kalau orang tua yang cewek nih, istri saya kemarin alhamdulillah lancar-lancar aja. Akhirnya kita putuskan untuk khitbah atau tunangan itu di bulan Oktober kemarin. Nih, keluarga yang cewek sebenarnya kemarin pengen lebih cepat lagi tuh, Desember kita laksanakan akad gitu. Tapi dari keluarga saya, yang pihak laki-laki nanti dulu aja soalnya bulan Desember itu juga ada acara keluarga gitu ya. Sehingga diputuskanlah kemarin itu acara nikah akad dilaksanakan pada tanggal 23 Februari tahun ini. Jadi masih baru banget teman-teman. Nih inanya masih ada nih. Masih baru banget gitu. Jadi saya sidang di bulan Januari awal, kemudian udah ngumpulin modal lebih kurang 1 tahun 2 tahun terakhir. Akhirnya ya berani aja Bismillah gitu setelah konsul ke guru-guru, ke ustadz-ustadz, belajar ilmu pranikah, psikologi cewek, kemudian psikologi antara hubungan dan lain-lain. Ilmu komunikasi itu kita pelajari betul, istikharah, kemudian Bismillah ambil tanggung jawab ini, alhamdulillah nikah.
Mohon doa ya teman-teman agar kedepannya lebih lancar. Kemudian terkait informasi ini ke Aulia, sebenarnya apa yang kita konsumsi itu akan mempengaruhi cara kita berpikir. Maksudnya Betul. informasi yang kita konsumsi ya. Iya, Terkait betul. informasi yang mungkin akhir-akhir ini viral, Iya, perceraian lah, perselingkuhan dan lain-lain. iya, betul. Semakin banyak kita mengonsumsi informasi yang seperti itu, maka kita juga akan terpengaruh Iya. gitu. Termindset ya, Maka Kak. kita harus, ya betul, kita harus bisa memilih dan memilah apa yang akan kita konsumsi. Toh orang yang pernikahannya baik-baik sampai sekarang juga banyak. Toh Mm-mm. laki-laki soleh yang nggak selingkuh juga banyak. Laki-laki yang hijrah, yang setia sampai sekarang juga banyak gitu. Tinggal kita aja yang memaksa diri untuk mengulik-ngulik informasi yang itu agar apa? Agar kita tidak terpengaruh terhadap hal-hal buruk sehingga kita bisa mengabadikan rasa cinta itu sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Gitu Kak Aulia. Masya Allah, luar biasa banget ya. Ini cerita kisahnya, ya, kisah Kak Bagas sama istri sebelum menikah itu ternyata kuncinya itu selesai terhadap diri sendiri dulu ya, kayak salah satunya. Kemudian baru memulai untuk tingkatan selanjutnya, yaitu ke keluarga, ke masyarakat, dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya kita buka dulu dari teman-teman yang sudah raise hand. Ada Kak Tasya, boleh untuk open mic ya Kak ya, mangga. Kepada Kak Tasya dulu, nanti selanjutnya tadi Kak siapa ya yang sudah raise hand lagi? Mangga Kak Tasya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bagas atas permaterinya. Hari ini sangat powerful banget. Tasya ingin tanya nih Kak, yang pertanyaan pertama, apa sih ciri-ciri kalau kita itu udah selesai dengan diri sendiri? Nah, misalnya kita udah selesai dengan diri sendiri, gimana sih Kak caranya ciri-ciri kita udah selesai dengan diri sendiri? Terus yang kedua, kan ini sih lebih ke curhat aja sih Kak. Kan dulu Tasya waktu semester 6 masih ada yang ngajak nikah, tapi Tasya ini masih belum siap. Tasya masih takut. Tapi setelah sekarang udah lulus, alhamdulillah dia sudah punya yang baru sih Kak, lebih tepatnya. Nah tapi bagaimana sih Kak? Kan kalau dulu kan kalau sama dia tuh udah nggak mesen biasa aja gitu. Tapi pas setelah dia udah punya yang baru itu, Tasya jadi kayak sedih gitu. Gimana sih Kak nanggepin hal itu? Udah sih Kak, itu aja. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Ini langsung Kak Aulia? Ya, mangga Kak. Tadi tentang Oke. permasalahan selesai dengan diri sendiri dan menanggulangi rasa sedih akibat di PHP-in. Mungkin Oke. itu kali ya. Pertama terkait siap selesai dengan diri sendiri. Ini dalam konteks ini ya Kak, paling siap untuk menikah gitu paling ya. Ya, betul. Ciri-ciri, Iya Kak, betul. ciri-cirinya adalah coba tanyain tentang dua hal ini saja. Pertama, kita udah bisa lepas dari orang tua atau belum? Dalam segala hal. Dalam menyelesaikan masalah, keuangan, pendidikan, kemudian dalam menghadapi masalah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sudah bisa kita konsisten untuk menjaga diri kita dalam ketaatan agar tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dua pertanyaan ini udah bisa kita jawab dengan bijak, dengan baik, maka bismillah. Kita tinggal pelajari ilmu-ilmu pranikah yang lain. Insya Allah akan Allah bantu dan Allah bimbing. Apalagi niat kita untuk ibadah gitu kan ya. Nah, ada lagi yang ketiga nih yang harus kita tahu. Yang harus kita tahu, hukum menikah itu asalnya boleh ya teman-teman. Jadi hukum nikah itu ada 5.
Pertama haram, kemudian makruh, kemudian boleh, kemudian sunnah, kemudian terakhir wajib. Kapan dia dikatakan haram? Saat kita menikah punya niat untuk menyakiti pasangan misalnya. Atau saat kita menikah itu mudorotnya jauh lebih besar misalnya. Kemudian yang kedua, kapan ia dikatakan makruh? Saat kita udah pengen nikah, tapi ternyata diri kita belum siap. Dalam artian pendidikan belum selesai, masih ditanggung orang tua, kemudian keuangan belum beres, masalah banyak belum bisa nyelesain sendiri, belum dewasa dalam bersikap gitu ya. Nah, itu makruh hukumnya untuk menikah. Kemudian yang ketiga boleh menjadi hukum asal tadi. Kemudian sunnah. Kapan ia dikatakan sunnah? Saat ia sudah selesai dengan dirinya sendiri, kemudian ini orang masih bisa menahan syahwatnya. Artinya kalaupun dia nggak nikah, misalnya tidak ada, masih bisa menahan dirinya untuk nggak pacaran, nggak main-main sama chat-chatan, main-main sama perasaan cinta dan lain-lain gitu ya. Maka sunnah hukumnya bagi dia untuk menikah. Kemudian yang terakhir, wajib. Kapan ia dikatakan wajib? Saat ia sudah siap mental, finansialnya yang kita bahas di awal tadi. Saat dia udah siap betul, kemudian ternyata dia kalau nggak segera nikah, itu berpotensi dia untuk bermaksiat kepada Allah terlebih lagi dalam urusan cinta ini. Yaitu jatuh atau terjerumus ke dalam dosa pacaran. Atau bahkan auzubillah sampai kepada zina. Maka orang yang sudah dalam posisi ini wajib hukumnya untuk menikah. Tanyakan kepada diri kita, kira-kira kita udah dalam posisi yang mana nih? Kalau posisi wajib, segerakan. Kalau posisi sunnah, boleh nunda, boleh juga disegerakan. Tapi kalau masih dalam dua kondisi ini, haram dan makruh, sebaiknya ditunda dulu. Berarti kita masih belum siap dengan diri kita untuk menikah. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita nggak sedih karena di PHP-in gitu ya, dia udah punya yang lain dan lain-lain. Pertama, teman-teman, sandarkan segala sesuatu itu untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, kita gunakan akal kita ini, kita isi akal kita yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan informasi-informasi yang positif, dengan referensi-referensi kebenaran mutlak yang lebih banyak. Kita pelajari betul-betul bagaimana cara kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara caranya itu kalau kita bedah adalah dengan mengisi kekosongan hati kita dengan cinta kepada Allah. Ingat nasihat Ibnul Qayyim tadi, teman-teman? Sibukkanlah diri kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Kita sibukkan diri kita untuk meningkatkan value kita. Karena kalau kita tidak disibukkan dengan hal itu, maka kita akan disibukkan pula dengan keburukan-keburukan atau hal-hal yang sia-sia. Misalnya stalking mantan, stalking mas yang udah PHP-in kita gitu ya. Memang ya di PHP-in itu sakit banget lah ya, dan itu akan membekas cukup lama. Tapi jangan berusaha untuk melupakan. Karena semakin kita lupa, akan semakin besar usaha kita untuk melupakan, semakin membekas pula ingatan itu dalam diri kita. Jadi caranya adalah dengan memalingkan itu. Isi setiap kegiatan-kegiatan kita dengan hal-hal yang positif, disibukkan dengan ibadah, belajar, meningkatkan value kita, bikin konten misalnya. Sehingga kesibukan-kesibukan kita yang baik ini akan mengenyampingkan hal-hal yang seperti itu. Gitu sih Kak Tasya kalau dari Bagas, wallahu taala a'lamu bishawab. Ya. Masya Allah, semoga terjawab ya Kak Tasya atas kegalauannya. Nah ini ada nih Kak pertanyaan titipan dan pertanyaan serupa. Tadi kan ngerasa belum tahu ya kira-kira dirinya udah siap atau enggak. Nah, tadi pertanyaan yang di awal juga yang sempat Aulia tanyakan kayak gitu ya. Kebanyakan nih Kak, khususnya Ihwan kayak gitu ya. Mereka tuh kadang bingung kayak gitu untuk memutuskan aku tuh bisa nafkahin gak ya kayak gitu. Terus habis itu mereka tuh memutuskan untuk mapan dulu atau cukup dulu kayak gitu. Nah, dari situ itu nyambung juga nih Kak ke restu orang tua. Jadi ada yang masih dirasa kamu belum bisa nikah, nanti aja dulu lah kayak gitu, kerja dulu. Padahal si anaknya itu ngerasa udah siap buat nikah kayak gitu. Gimana nih Kak kira-kira jurus ampuhnya untuk ngelobi orang tua yang tadi Kakak bilang tuh? Oke. Di antara ciri-ciri orang yang udah siap nikah itu teman-teman adalah mampu melobi orang tua sampai berhasil mengizinkan ia menikah. Itu salah satu ciri-cirinya. Kalau belum
berhasil nih, nggak tembus nih lebih-lebih kita, berarti memang belum siap untuk nikah. Ya, Caranya betul. adalah pertama yang Bagas lakukan dulu. Bagas usahakan keuangan itu betul-betul stabil. Artinya ya orang tua kita itu realistis guys. Mm-mm. Mereka akan melihat kita sampai kapanpun itu anak kecil. Percaya atau enggak gitu ya. Artinya kita pertama putuskan dulu untuk menyelesaikan segala masalah apapun tidak melibatkan orang tua. Baik itu dari segi keuangan, pendidikan, kemudian kalau ada masalah nggak usah ngadu ke orang tua dan lain-lain. Lakukan proses ini secara bertahap gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ambil peran orang tua itu sendiri. Kalau misalnya kalau ada kita punya adik gitu kan, ada rapat orang wali murid gitu di sekolah, ambil perannya. Biar saya aja yang berangkat Benar. Bu gitu. Biar saya aja yang berangkat yang ngurus adik. Kemudian kalau ibu mau ke pasar, temenin mereka ke pasar. Ya, betul. Angkat barang-barangnya. Kemudian ya pokoknya bantulah kegiatan mereka. Kemudian jangan mageran gitu ya. Ya, Artinya betul. kalau kita nih udah mau melobi orang tua, kalaupun mau mager jangan di depan mereka. Kalau mau rebahan seharian jangan di depan mereka. Di kosan aja, merantau aja gitu. Nggak usah kalau di rumah. Kalau di rumah, nampakkan kita nih betul-betul udah siap. Dalam artian urusan kerjaan rumah, kita kerjaan beres semua. Kemudian kalau bisa uang listrik bulanan kita udah bisa bantu. Belanja kita udah bisa bantu gitu ya. Kemudian disuruh kita nggak dongkol, langsung manut. Kalau cinta ibu, cinta ayah itu udah dapat tuh, kita melobi-lobinya akan lebih gampang. Kemudian yang terakhir, usahakan calon kita ini cocok dengan keinginan orang tua. Jadi sebelum kita memutuskan untuk nikah sama doi, tanyain dulu ke orang tua kita, selera calon mantunya kayak gimana. Nah, jadi nanti kita merujukkan referensi-referensi yang sesuai dengan keinginan orang tua kita. Sehingga saat kita melobi itu akan terasa jauh lebih mudah. Kemudian yang terakhir, ada yang terakhir lagi nih. Minta tolong berdoa sama Allah Subhanahu wa taala untuk melembutkan kedua orang tua hati kita sehingga memberikan izin untuk menikah. Gitu sih. Allah taala alam. Masya Allah, betul banget ya Kak. Jadi orang tua tuh melihat loh keseharian kita dan mengukur kira-kira nih anak saya udah siap nikah atau belum. Salah satunya betul tadi indikator yang Kak Bagas bilang ya, mandiri finansial, terus mandiri menyelesaikan permasalahan, terus urusan domestik dan lain-lain. Itu betul banget, setuju banget aku sih. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya kita lanjut ke yang raise hand nih. Tadi kan udah Ahwat, sekarang boleh Ihwan dulu. Kak Fauzi, mangga dipersilahkan Kak untuk open mic. Gimana Kak Fauzi? Oke. Ya, mangga Kak. Langsung ditanyakan saja. Sebelumnya saya Ahwat ya Kak. Oh, maaf. Soalnya namanya Fauzi. Maaf. Ya, mangga teh. Oke, makasih buat kesempatannya. Izin bertanya ya Kak. Jadi saya tuh kan pernah ditanya sama teman saya lagi cerita-cerita tentang pacaran lah gitu. Terus mereka tuh bilang, kok kamu diem aja gitu. Ya aku nggak pernah pacaran, kata aku kan gitu. Terus kata temen aku, kok nggak pacaran sih, so suci banget katanya kayak gitu. Terus kayak saya tuh di situ kayak ya Allah gitu tuh kayak padahal kan pacaran tuh nggak boleh kan. Terus itu gimana ya Kak cara menyikapinya gitu. Terus gimana cara menasehatinya juga biar tepat sasaran tuh. Kadang-kadang kita tuh suka sulit banget gitu buat nasehatin teman sendiri yang kadang-kadang bandel gitu buat pacaran saking bucinnya kayak gitu. Makasih Kak. Oke. Makasih Kak. Langsung aja Kak udah ya. Ya, mangga Kak. Pertama, luruskan niat kita untuk melakukan sesuatu itu karena Allah. Agar apapun respon dari orang lain tidak terlalu mempengaruhi kita. Kemudian yang kedua, untuk mendakwahi teman itu nggak bisa langsung ya teman-teman. Dalam artian dalam waktu dekat langsung berubah gitu nggak bisa. Saya juga punya teman, sampai sekarang mereka masih pacaran. Dan kita masih sering diskusi juga.
Nah, di sesi diskusi ini sebenarnya kita bisa masuk di sana pelan-pelan, menyampaikan tentang sumber kebenaran, kemudian kenapa harus Allah, kenapa Tuhan itu harus Allah, kenapa harus ikut Nabi Muhammad SAW, kenapa harus Al-Quran, kenapa nggak kitab-kitab lain, kenapa kita harus mengikuti kalam ulama sehingga tidak harus pacaran. Hal yang seperti itu harus kita pelajari agar nanti kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita secara logis dan mereka bisa nerima gitu. Sehingga mereka mau berubah pelan-pelan ke arah yang lebih baik. Saya punya teman bahkan lebih parah lagi ya. Nggak cuma pacaran tapi mereka bahkan nggak sholat gitu. Nggak sholat. Yang kenapa dia nggak sholat? Jawabannya iya, ngapain sholat gitu. Toh aku tetap hidup, toh aku tetap makan sampai sekarang, toh aku tetap nilai aku tetap bagus gitu-gitu. Yang penting kan bisa belajar, yang penting bisa berbuat baik gitu. Artinya apa? Ada mispersepsi nih. Ada yang miss dari mereka itu tentang sumber kebenaran. Nah, tentang fungsi akal dan sumber kebenaran. Sehingga hal-hal yang seperti itu perlu kita pelajari lagi, kita kuatkan akidah kita, sehingga kita bisa berargumentasi kepada mereka ketika berdakwah. Gitu ya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ya. Terima kasih banyak ya atas pertanyaan tadi dari Kak Fauzi dan Ya, terima kasih. jawabannya dari Kak Bagas. Semoga terjawab ya Kak. Oke, Ya, selanjutnya kasih. nih Kak, masuk lagi nih. Saya rangkum dari kolom chat. Oh, enggak ding, itu nanti aja pertanyaan terakhir kalau misalnya kayak gitu ya, penutup. Boleh dari teman-teman yang raise hand, di sini ada Karara dari tadi ya. Mangga Karara, langsung open mic dan tanyakan apa yang jadi keresahan Karara. Mangga Kak. Halo? Tenggelam Kak suaranya? Ya, gimana Karara? Mangga. Sebentar kayaknya. Suaranya masih belum terdengar, Kak. Apakah sudah terdengar, Kak? Ada, Oke, Kak. sudah. Aman-aman. Iya. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara dan izin untuk bertanya kepada Kak Bagas. Ini sebenarnya tadi saya sudah tanya di kolom chat, tapi kayak saya ngerasa lebih enak untuk bertanya langsung. Jadi langsung saja ya Kak. Untuk pertanyaannya yang pertama itu gimana sih Kak caranya kita untuk meyakinkan hati itu tentang jodoh dan juga niat untuk menikah? Karena sebenarnya ini keresahan aku sih Kak, karena sampai sekarang itu aku kayak ada ketakutan tersendiri untuk menikah gitu loh Kak. Padahal umur aku itu udah kelewat batas wajarnya orang Indonesia untuk menikah sih. Tapi sampai sekarang kayak masih menikah tuh kayak jadi satu momok gitu aja sih buat aku. Terus yang kedua itu ini aku juga izin untuk minta pendapatnya Kak Bagas soal mencari calon suami Kak. Soalnya di beberapa waktu belakangan ini itu ibu aku itu mengutarakan niat untuk mencarikan calon suami gitu loh Kak. Nah ini menurut Kakak tuh gimana ya? Maksudnya tuh bagaimana caranya kita untuk meyakinkan diri kalau itu yang terbaik gitu loh Kak. Soalnya kan seperti yang kita tahu ya, kalau seorang anak belum menikah itu kan surganya anak itu ada di orang tuanya. Nah, itu caranya gimana sih Kak? Supaya kita itu yakin kalau itu pilihan yang terbaik. Atau menurut Kakak kita nyari calon suami sendiri, ta'aruf, atau ya itu tadi menyerahkan perkara calon suami, perkara jodoh itu kepada orang tua. Seperti itu sih Kak.
Oke, baik. Terima kasih, Kak. Sebelumnya yang pertama tadi pertanyaannya, bagaimana cara kita yakin pada diri sendiri bahwa ini orang jodoh kita gitu ya. Kalau kita tanya diri sendiri 100%, itu tidak akan pernah kita jumpai bahwa kita ini yakin bahwa dia jodoh kita gitu ya. Makanya Nabi itu ngajarin ke kita, kalau kita ragu terhadap sesuatu, minta tolong sama Allah. Ada namanya sholat istikharah gitu ya. Ada doanya juga. Ya Allah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik fa innaka a'lamu wa la a'lam wa anta taqdiru wa la aqdir gitu ya. Ya Allah, aku serahkan kepadamu, aku mengistiqorohkan dia, doi, sebutkan namanya kepadamu, karena engkaulah yang maha tahu daripada aku. Karena engkaulah yang akan mentakdirkan, sementara aku tidak. Ya Allah, fa in kana hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri. Ya Allah, kalaulah doi ini baik untukku dari sisi agama, kehidupan, dan kehidupan aku setelahnya, maka hadirkanlah ya Allah. Nah, doa-doa seperti ini perbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita berproses. Saat kita berproses ta'aruf, saat kita ingin yakin pada diri kita. Apa jawaban dari doa itu? Bukan dari mimpi ya teman-teman. Mimpi itu nggak selalu valid. Tapi jawabannya adalah dapat ditemukan pada kecondongan hati kita. Nah, saat hati kita cenderung ingin menikah dengan dia, berarti ini bisa jadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menikah dengan dia. Bagaimana kita tahu ini petunjuk dari Allah atau nafsu? Kita bisa berasumsi dari karakter yang udah kita pelajari dari calon kita, teman-teman. Kalau semisalnya doi berpotensi lebih besar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, muncul kecenderungan setelah itu, maka ini bisa jadi merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita udah tahu jelas nih, doi buruk, sholat nggak pernah, kemudian bentak orang tua, penghasilan nggak jelas dari mana asalnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada kecondongan untuk memiliki dia. Sebaiknya dihindari. Ingat, niat nikah kita karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihlah pilihan-pilihan yang mendekatkan kita kepada Allah juga. Kemudian yang kedua, terkait menyerahkan diri kita pada urusan jodoh kepada orang tua, boleh. Ini salah satu cara untuk mengejar jodoh juga sebenarnya. Saat orang tua kita udah menemukan calon, nah itu mulai ta'aruf tuh. Udah boleh kenalan kita sama doi. Kalau ada kecocokan lanjut, kalau enggak, ya udah enggak usah dilanjutin enggak apa-apa. Atau kakak nyari sendiri, minta tolong ke teman dicarikan, itu juga boleh. Atau kakak, iya, antara itu sih kita minta tolong langsung ke orang tua atau nyari langsung, tapi tetap melalui perantara orang ketiga. Gitu, itu boleh, sangat boleh. Selagi dalam ranah syariat, diatur oleh syariat, itu insya Allah aman. Dan tidak ada larangan di dalamnya. Allah Ta'ala a'lamu bishawab. Oke, Masya Allah. Semoga terjawab ya kakak-kakak yang bertanya. Nah, terkait kalau belum yakin, minta tolong berdoa terus supaya dikuatkan, diyakinkan kayak gitu. Karena ya yang meyakinkan hati itu cuma Allah kayak gitu. Jadi kita harus senantiasa berdoa kayak gitu ke Allah. Nah, karena udah malam juga ya kakak-kakak, mungkin di sini ada pertanyaan penutup dan terakhir dari beberapa pertanyaan yang di chat kayak gitu Kak. Gimana caranya supaya terus lurus kayak gitu Kak? Maksudnya terhindar dari fitnah, baik itu yang masih single kayak gitu ya, mungkin fitnah-fitnah chat, terus habis itu HTS, TTM, dan lain-lain. Pun begitu juga teman-teman yang sudah dalam proses ta'aruf kayak gitu Kak. Gimana caranya supaya tetap terjaga lurus niatnya ya sampai nanti halal kayak gitu. Mungkin itu ya Kak ya pertanyaan terakhir dari kita. Mangga, Kak. Untuk yang jomblo, maksudnya artinya belum siap nikah, ya kita kan belum siap nikah ya. Caranya ya nggak usah chat-chatan dulu,
jangan follow Instagramnya, bahkan jangan save nomor WA-nya biar statusnya nggak muncul gitu. Kalau ada perlu urusan organisasi, urusan bisnis misalnya kan udah ada grup, kita bahas di grup aja. Kalau lebih privasi, boleh-boleh aja chat-chatan, tapi seperlunya, seperlu. Jangan sampai kepada nanyain kabar hari ini udah makan atau belum. Kemudian ada tugas nggak? Kalau ada sini biar aku bantuin. Itu modus ya guys ya. Nah, itu dihindari. Jauh betul. Kemudian perbanyak informasi-informasi yang menambah ketaatan kita kepada Allah. Agar apa teman-teman? Agar saat dorongan itu ada, pilihan-pilihan yang kita ambil akan selalu mengarah kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saat prosesi ta'aruf nih, antum punya mursyid Ustaz? Anda punya murabbi. Kalau mursyid ya sama, hampir sama sih mursyid sama murabbi. Kemudian yang kedua, kalau udah dalam proses ta'aruf, gimana agar terkondisikan gitu, biar nggak panggil sayang, biar nggak ngambil kesempatan makan berdua-duaan gitu. Libatkan selalu orang ketiga ya guys. Baik itu adiknya, atau kakaknya, atau bahkan ayahnya, atau sahabat kita yang amanah pun boleh. Yang penting kita ketemu makan-makan boleh kok. Di rumah makan itu boleh, untuk ngobrol boleh. Tapi nggak berdua-duaan ya. Kita ajak orang ketiga. Itu akan lebih meminimalisir atau bahkan menjauhkan kita dari hal-hal yang dilarang. Begitu pula saat di chat. Nah, biasanya tuh kalau orang program ta'aruf, kalau dari teman-teman bagasi yang udah nikah juga, mereka diawasi tuh sama perantaranya. Artinya dalam grup itu mereka bertiga. Yang seperantara ini mereka nggak nimbrung, cuma ada di dalam. Jadi mereka tetap ngobrol, urusannya udah nggak, pertanyaannya udah nggak lagi ngapain, udah makan atau belum, enggak. Tapi lebih kepada ke depan, visi misi pernikahan. Kemudian kekurangan-kekurangan yang bisa ditoleransi apa, yang nggak bisa ditoleransi apa, dan lain-lain sebagainya. Sehingga waktu itu nggak terbuang sia-sia, dan kita betul-betul menikah dengan orang yang tepat. Bukan orang yang kita nafsu untuk menikahinya, tapi betul-betul orang yang mendekatkan diri kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Gitu sih dari saya Kak Aulia. Wallahu taala a'lam bishawab. Oh iya teman-teman, sebelum ditutup Kak Aulia, boleh dong kegiatan kita malam hari ini di storyin, kemudian share di Instagram gitu ya. Tag Boleh, Instagram Jovisa, tag Instagram Bagasi Sanul Umam. Biar nanti minggu depan atau kapan-kapan lagi ada acara-acara kita seperti ini makin ramai dan makin banyak orang yang teredukasi tentang perasaan cinta gini-gini gitu ya. Siap, Terima Kak. kasih Kak Aulia. Ya, nanti kita bantu sama tim. Insya Allah ya. Jazakumullah khairan katsiro buat teman-teman yang sudah bertanya, kemudian buat Kak Bagas yang telah menjawab ya pertanyaan kita. Masya Allah sangat-sangat kena banget kayak gitu ya, buat aku pribadi sangat-sangat Masya Allah insightful kayak gitu. Oke, sebelum ditutup mungkin aku bakal sedikit review lagi ya tadi yang Kak Bagas bahas, sorry, aduh maaf. Oke, yang pertama kita tahu kalau misalnya rasa cinta itu adalah fitrah. Kemudian semua itu belum dihukumi sampai kepada perbuatannya, tindakan selanjutnya. Nah, itulah yang harus kita jaga kayak gitu. Lalu bagaimana caranya untuk memantaskan diri dalam masa penantian tadi kayak gitu ya. Salah satunya ya dengan selesai dulu dengan urusan pribadi, kemudian mandiri dan segala macamnya. Kemudian kunci dari kesemuanya, dari keyakinan, kemudian menghilangkan ketakutan dan lain-lain, itu kita harus banyak-banyak kenal dulu sama diri sendiri, kemudian harus paham dulu tujuan kita tuh menikah tuh untuk apa. Dan ya kita tahu kayak gitu ya teman-teman semua, bahwasanya tujuan kita tuh menikah ya untuk mencari ridho Allah tadi yang kata Kak Bagas bilang. Dan ya dalam proses pemantasan diri ini ya siapa yang harus kita deketin, siapa yang harus kita cari, yaitu adalah Allah kayak gitu. Karena kalau misalnya Allah udah ridho, kalau misalnya Allah tuh udah udah cinta sama hambanya, insya Allah apa yang akan hamba itu minta, baik itu diminta secara langsung ataupun tidak, insya Allah Allah bakal selalu kasih yang terbaik. Jadi buat teman-teman yang masih takut nih untuk menikah, ya ini lagi ya, disembuhkan dulu mungkin dari
segi psikologisnya kayak gitu, dan yakin kalau misalnya tujuan kita itu menikah nanti untuk beribadah kepada Allah kayak gitu mungkin ya. Terima kasih banyak buat Kak Bagas lagi saya ucapkan. Kemudian sebelum kita tutup pematerian pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita istighfar dulu ya teman-teman ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan alhamdulillah ya, hamdalah kayak gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Jangan dulu keluar karena nanti kita bakal ada sesi dokumentasi. Nanti boleh di-up di story IG-nya ya. Kemudian di-tag Jovisa dan Kabagas. Nanti insya Allah bakal di-repost. Oke? Ya. Sebelum kita tutup juga, alangkah lebih baiknya kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.